Zidni melangkah maju, mengangkat tangannya dan menamparkan Yulia. Yulia terjungkal tepat di atas sofa. Ia menutupi wajahnya. Oke Zidni, kamu pukul aku lagi. Hari ini aku melawanmu. Zidni sudah lebih dari cukup untuk berurusan dengan seorang wanita. Dia mencubit leher Yulia dengan satu tangan dan menamparnya beberapa kali. Ruang tamu villa berantakan. Tuan dan wanita itu bertempur di sini lagi seolah-olah mereka gila. Semua pelayan sangat ketakutan sehingga mereka tidak berani bersuara, bersembunyi di sudut sambil menggigil. Rena berdiri di lorong melihat kedua orang yang bertarung itu dengan dingin. Dia melangkah maju dan berkata dengan tenang, "Cukup, jangan bertengkar lagi." Zidni dan Yulia enggan berpisah. Beberapa tanda merah terlihat di wajah Zidni. Riasan indah Yulia benar-benar habis, dan ada beberapa bekas tamparan di wajahnya. "Rena," Yulia berlari ke depan dan meraih tangan kecil Rena. Dia menangis dan berkata, "Rena, ayahmu memukulku. Dia mengira kita ibu dan anak tidak berguna." Zidni menatap Rena. Ini adalah putri kesayangan dan kebanggaannya sebelumnya. Dia biasanya menyapanya dengan senyuman, tetapi sekarang dia mendengus. "Rena, apakah kamu pergi ke Tuan Henry? Apa yang kamu katakan? Akankah dia menceraikan Amelia agar bisa menikahimu?" Rena memandang Zidni. "Ayah, jangan khawatir. Aku tidak kalah. Henry pasti akan menceraikan Amelia untuk menikah denganku." Mendengar nada tegas Rena, raut wajah Zidni sedikit mereda. "Rena, ayahmu selalu menaruh harapan besar padamu. Saya telah melatihmu sejak kamu masih kecil. Tidak hanya saya menghabiskan banyak uang untukmu, tetapi saya menyerahkan kepadamu kitab suci medis yang ditinggalkan oleh Ibu Amelia. Kitab suci kedokteran itu sangat penting. Orang tua di kota kekaisaran masih mencari keberadaan kitab suci medis. Meskipun kamu hanya memiliki satu volume di tanganmu, tapi itu sudah sangat berharga." Keterampilan medis Rena telah berkembang pesat selama bertahun-tahun karena ia memperoleh jilid pertama dari kedokteran klasik yang ditinggalkan oleh Ibu Amelia. Klasik medis ini menakjubkan, dan metode pengobatan yang tercatat di dalamnya tidak dapat diprediksi. Rena telah belajar selama bertahun-tahun ini, tetapi sayangnya dia tidak memiliki bakat medis. Bahkan jika dia belajar siang dan malam dan membaca dengan tekun, dia tetap tidak dapat memahami misteri di dalamnya. Hanya bisa mempelajari buku. Namun, buku-buku ini cukup untuk membuatnya menjadi gadis jenius medis yang mempesona. "Ayah, siapa Ibu Amelia? Apakah itu medis klasik yang ditulis olehnya? Dan apa hubungannya dengan kota kekaisaran?" tanya Rena. Berpikir tentang mantan, Zidni seorang penggemar fanatik, terpana, lembut, dan bernostalgia. Dia menggelengkan kepalanya. "Saya tidak tahu apa-apa. Saya tidak tahu banyak tentang dia. Saya hanya tahu bahwa medis jenius ini berasal dari kota kekaisaran. Ada banyak cabang dan tingkatan di sekolah kedokteran, dan pusatnya pasti tidak ada sesuatu yang dapat kita sentuh oleh manusia. Dia berasal dari kota kekaisaran. Ibu Amelia, Dewi Listiani, adalah sebuah misteri. Tidak ada yang benar-benar melihatnya dengan jelas." Rena tidak berbicara lagi. Dia tidak mungkin mengetahui masa lalu Dewi Listiani. Dari intuisinya, Dewi sepertinya membawa kekuatan misterius dan kuat. Jika klasik medis itu ditulis olehnya, maka dia benar-benar terlalu menakutkan. Dia hanya melihat jilid pertama dari klasik medis, dan dia sudah mengejutkan dunia. Dia tidak tahu berapa banyak jilid yang tersisa di kedokteran klasik, dan di tangan siapa itu sekarang. Orang-orang tua kekaisaran itu telah mencari keberadaan obat klasik tersebut. Jilid pertama dari klasik medis ini diserahkan kepada putrinya Amelia sebelum Dewi meninggal. Namun, Zidni memberikan klasik medis ini kepada putrinya Rena. Bagaimanapun, Dewi sudah mati,
dan putrinya Amelia dibuang sejak dia masih kecil. Dia hanyalah seorang veteran medis. Pengakuan ini membuat Rena sedikit senang. Ayah, meskipun Amelia sekarang menjadi Nyonya Mahendra, ini tidak dapat mengubah fakta bahwa dia hanya berpendidikan sekolah menengah atas dan memiliki bakat medis. Henry untuk sementara disihir olehnya, tapi aku yakin dia akan segera lelah. Saya telah menghubungi Profesor Dani, itu mentor saya. Profesor Dani akan terbang ke Yogyakarta dalam 2 hari mendatang. Mata Zidni berbinar. Benarkah? Itu hebat. Sekarang rumor di luar sangat tidak bersahabat. Royal Academy adalah sekolah kedokteran dan alma matermu. Kedatangan Profesor Dani akan segera membuat semua mata tertuju kepadamu sebagai seorang jenius medis muda. Dan Amelia dibandingkan denganmu, dia bukan apa-apa. Rena tahu bahwa situasinya saat ini tidak baik. Dia tidak berani bergerak, tetapi dia sangat percaya diri. Bakat selalu menjadi cara terbaik untuk membersihkan. Ayah, aku sedikit lelah sekarang. Aku akan pergi beristirahat, dan kuharap kamu tidak bertengkar lagi. Jika tertangkap oleh para reporter media tersebut, maka akan menjadi berita. Setelah berbicara, Rena naik ke atas. Rena, Yulia meraih tangan Rena. Rena melirik ke arah Yulia. Dia benar-benar kesal. Jika tidak ada pernikahan pengganti yang direncanakan oleh Yulia, maka dia akan menjadi Nyonya Mahendra sekarang. Ekspresi kesedihan dan kesuraman Yulia, Rena adalah pilihan terakhirnya. Sekarang hubungan antara ibu dan anak perempuan telah diprovokasi oleh beberapa kata Amelia, dan ada perpecahan yang fatal. Zidni mulai membencinya lagi di sini. Hidupnya semakin buruk. Rena kembali ke kamar. Dia membuka laci dan mengeluarkan sepotong liontin giok. Ini diberikan kepada Amelia oleh Henry 6 atau 7 tahun lalu, tapi dia mengambil kesempatan untuk mencurinya. Ingatan Rena kembali ke hari ketika salju tebal beterbangan. Amelia menyelamatkan Henry yang sekarat di es dan salju, dan membawanya ke sebuah gua, dan tidur bersama selama 1 malam. Keesokan paginya, ada lebih dari 1 orang di luar gua. Panji dan Yasmin, dia juga hadir. Dia melihat Panji pergi dengan marah, Yasmin mengejarnya, dan kemudian Amelia keluar dari gua untuk mencari bantuan. Orang-orang yang terlatih baik dan penuh hormat itu membawa Henry ke sebuah mobil bisnis mewah yang diperpanjang. Dia memeriksa plat nomor saat itu. Itu adalah mobil dari ibu kota kekaisaran, dan plat nomor cahayanya adalah jenis mobil yang paling mewah. Detak jantung Rena sangat kencang pada saat itu, dan dia menduga bahwa Amelia secara tidak sengaja telah menyelamatkan seorang pria besar. Henry memberikan liontin giok kepada Amelia ketika dia pergi, mengatakan bahwa dia akan segera datang padanya. Amelia meletakkan liontin giok di laci dan menguncinya, dan Rena menemukan kesempatan dan dia mencuri liontin giok ini dan mengambilnya sebagai miliknya. Dia telah menunggu Henry untuk mendatanginya. Suatu hari, ketika Rolls-Royce Phantom dengan plat nomor Imperial Capital datang ke pedesaan lagi, dia secara sukarela muncul dan menyerahkan sebuah surat kepercayaan kepada Henry, mengatakan bahwa dia telah menyelamatkannya. Kemudian, Henry menjanjikan 3 hal padanya dan memintanya untuk membuat permintaan apapun. Amelia tidak mengetahui semua ini. Sampai sekarang, Amelia tidak tahu bahwa Henry yang dia selamatkan saat itu, dan Henry tidak tahu bahwa gadis penyelamat yang dia pikirkan selama ini adalah Amelia. Namun, takdir berputar, seolah-olah semuanya sudah ditakdirkan. Siapa yang tahu bahwa pernikahan alternatif yang terencana dengan baik membuat Amelia kembali dari pedesaan, menikahi Henry, dan menjadi istrinya. Rena menarik liontin giok ini ke tangannya. Dia tahu bahwa dia tidak kalah dan bahwa dia masih penyelamat Henry. Dia telah setuju dengan Henry bahwa dia tidak bisa memberitahu siapapun tentang menyelamatkannya, dan dia tidak ingin ada yang tahu tentang itu.
Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.